Guys, balik lagi di channel Agassi Gaming ya guys ya. Oke, di sini kita akan ngereaction 7 creepypasta paling gak masuk akal di bulan Agustus ya guys ya. Kira-kira di mana ya? Oke, kalian pencet tombol like dan subscribe dulu ya guys ya. Oke, kita langsung mulai. Ini dari channelnya Ini dari channelnya Jundai Jus. Oke, kita langsung aja reaksi ya guys ya. Ada iklan. Oke, kita langsung reaksi ya. 7 creepypasta paling gak masuk akal, paling aneh, dan paling seram yang aku temukan di bulan Juli 2024. Jantung kita tidak bisa ya guys ya. Oke. Oh ya guys, kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya guys. Sampai 1 juta like, oke? Dan juga jangan lupa subscribe. Lanjut ke nomor pertama. Yang pertama, Snow.exe. Ada seorang player bernama Farel Flick yang baru saja membuat world baru di Minecraft-nya. Seperti player pada umumnya, ia pun menebang pohon untuk memulai survival barunya. Lalu Farel lanjut mengeksplor dunianya. Saat sedang asik mengeksplor, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke world survivalnya Farel. Farel pun bingung dan entah kenapa ia disconnect setelah seseorang bernama Snowy masuk ke dalam world-nya. Di situ Farel mencoba untuk masuk lagi ke server yang ia buat sebelumnya. Namun saat join, ia malah spawn di biome salju. Farel pun ngetes chat di server, namun saat itu chatnya tidak dibalas oleh siapapun. Padahal di server ada beberapa orang. Merasa kesepian, Farel pun mulai mencari seseorang di server. Namun ia tidak menemukan siapapun. Dalam beberapa menit, Minecraft Farel nge-lag dan saat melihat list playernya lagi, hanya ada dirinya dan Snowy. Saat Farel sedang berjalan-jalan di biome salju, ia mendapatkan sebuah chat dari Snowy yang bertuliskan, "Halo Farel, kamu akan mati sekarang." Seketika Farel terdiam dan saat melihat sekitar, ada monster besar yang sedang mengintai Farel. Ternyata monster itu bernama Snowy. Monster itu kemudian mengejar Farel. Dan saat tiba monster itu muncul di dan langsung membunuh Farel. Setelah mati oleh monster itu, anehnya Farel respawn di sebuah rumah yang dipenuhi dengan banyak sekali kepala rusak. Dan tidak hanya itu, di situ juga terdapat gambar monster menyeramkan yang dipajang di dinding-dinding rumah itu. Saat berada di lorong panjang yang ada di rumah itu, lampu-lampu di lorong panjang itu tiba-tiba padam satu persatu. Di saat lampunya padam, monster rusa itu muncul lagi dan berpindah sedikit demi sedikit mendekati Farel. Farel pun refleks kabur menjauh dari lorong panjang itu. Dan saat sedang lari, ia mendengar ada suara lonceng di depannya. Di situ Farel panik, namun karena tak punya pilihan lain, jadi Farel terpaksa mendekati suara lonceng itu dan melewati lorong panjangnya sekali lagi. Ketika ia mendekati suara loncengnya, ternyata di situ ada sebuah ruangan dengan banyak manekin di dalamnya. Kemudian saat sedang melihat-lihat manekinnya, tiba-tiba semua manekin itu berubah menjadi muka yang menyeramkan. Melihat hal itu, Farel mulai merinding ketakutan. Ia mencoba memperhatikan manekinnya lagi, namun secara mengejutkan, monster rusa itu muncul kembali dan langsung mengikuti Farel serta melahapnya secara hidup-hidup. Baru pertama-tama juga aku sudah kaget sih, Oke, kita lihat lagi kedua. Yang kedua, The Blood Smiler. Cerita diawali dengan seorang player bernama Chad. Di sore hari menuju malam, ia melakukan aktivitas rutinnya, yaitu farming kebun di belakang rumahnya. Karena bingung ingin berbuat apa lagi di world tersebut, ia memutuskan untuk berjalan-jalan mencari mob untuk persediaan makannya. Saat Chad sedang berjalan-jalan, ia menemukan sebuah goa dan di goa itu ada sign yang bertuliskan goa yang belum dijelajahi. Chad pun kebingungan.
Siapa yang menulis sign di dekat gua ini? Perasaan aku cuma sendirian doang di world ini. Apa temenku kali ya yang nulis sign ini pas lagi mabar waktu itu? Ucap Chad dalam hati. Ia lalu memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut dengan hati-hati. Chad pun masuk lebih dalam lagi. Dan tiba-tiba saja ia melihat ada redstone di ujung goa tersebut. Ia pun mengambil redstone tersebut tanpa pikir panjang. Setelah mengambil redstone-nya, ia langsung pergi dari goa itu dan menghancurkan sign yang ada di dekat goa tersebut. Ia pun menaruh torch di sepanjang jalan agar bisa kembali ke goa itu lagi. Sesampainya di rumah, Chad merapikan inventorinya ke dalam sebuah chest. Dan kemudian pergi tidur agar hari di Minecraft-nya menjadi pagi. Keesokan harinya setelah bangun, ia pergi ke kebun untuk mengecek pertumbuhan sayurnya. Namun saat ia berada di kebunnya, ia seperti melihat redstone di kejauhan. Chad pun menjadi penasaran dengan kejadian aneh itu. Ia langsung bergegas melihat redstone itu dari dekat. Ternyata benar saja, apa yang dia lihat adalah sekumpulan redstone. Redstone itu mengarah ke dalam goa tadi. Dan jika kalian perhatikan lagi, sebelumnya Chad menandakan goa itu dengan torch. Namun saat ini torch tersebut telah berubah menjadi redstone biasa. Karena ada yang janggal dengan goa itu, ia mencoba menelusuri goa tersebut. Lorong berwarna merah. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Saat berada di dalam lorong merah itu, tiba-tiba saja jalan tertutup dan Chad terjebak di dalamnya. Ia kemudian panik karena tidak bisa keluar dari tempat itu. Anehnya Chad terteleport ke sebuah dimensi lain. Dan level Minecraft-nya terreset secara tiba-tiba ketika ia memasuki dimensi tersebut. Chad panik dan bertanya-tanya, kenapa ia bisa tiba-tiba berada di tempat berlorong seperti itu. Di situ, ia menemukan begitu banyak lorong panjang serta ruangan-ruangan. Saat Chad menoleh ke kiri, ia menemukan ruangan yang memiliki 2 pintu. Karena penasaran, ia mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut. Chad sedang melihat-lihat ruangan aneh itu. Saat sedang melihat-lihat, tiba-tiba saja ada entity yang berlari kencang dari arah kanan menuju ke sebelah kiri. Chad pun terkejut setelah melihat itu. Karena didorong rasa penasaran, ia mencoba melihatnya. Namun saat dicek, ternyata lorong tersebut buntu dan tidak ada apapun di sana. Chad mencoba mencari jalan keluar dengan menghancurkan tembok tersebut. Karena mungkin saja entity itu lewat untuk menunjukkan jalan keluarnya, pikir Chad. Saat Chad sedang berjalan-jalan, ia menemukan perempatan. Dan tepat di tengah perempatan tersebut, Chad tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba saja muncul entity dari kejauhan. Entity itu menatap Chad dari jauh. Kemudian entity itu berlari sangat cepat, lalu berhenti sebentar. Hati-hati. Jangkir. Entity itu menghilang tiba-tiba dan Chad pun bisa bergerak normal lagi. Di situ Chad merasa sangat ketakutan dari kejadian tadi. Setelahnya, Chad mendengar suara menyeramkan yang semakin mendekat. Saat Chad kabur, ia diikuti oleh entity tersebut. Chad menemukan tempat di mana entity itu sebelumnya muncul. Dan di situ ia berasumsi bahwa tempat itu dapat membawanya kembali. Ia pun bergegas ke sana. Untungnya Chad berhasil kembali ke rumahnya dengan selamat. Saat kembali ke rumah, Chad berpikir kejadian aneh itu telah berakhir sampai di situ. Jadi ia pun ingin memastikannya dengan mengecek kembali goa misterius sebelumnya. Saat ia melihat goa tersebut, goanya terlihat normal. Dan menurut Chad, entity itu sudah tidak menghantuinya. Namun, oh my god, itu apa itu? entity itu akan selalu hadir dimanapun Chad berada. Setelahnya tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan rekaman Chad. Karena rekaman itu berhenti begitu saja. Dan hanya menyisakan kegelapan yang pekat. Yang ketiga, if you see this, you will be forced to delete your world.
Ada seorang player bernama Waffle dan satu temannya bernama Olvo. Yang dimana si Olvo ini katanya melihat sesuatu yang aneh di bawah air. Karena Olvo takut, jadi ia pun buru-buru kembali ke rumah. Sebagai teman yang baik, Waffle pun menenangkan Olvo dan bilang kalau mungkin Olvo hanya melihat skeleton di bawah air. Sesampainya Olvo di rumah, ia merasa lega dan tenang karena berhasil kembali ke rumah. Karena ketika di jalan, katanya ia dikejar-kejar oleh 3 slime. Tapi itu bukanlah masalah yang besar. Olvo juga bercerita saat ia berada di Stronghold, sesuatu yang sebelumnya dilihatnya di bawah air itu berwarna putih. Dan di saat yang bersamaan, ada suara Enderman yang mati. Keesokan harinya, Olvo pergi mencari iron untuk membuat armor. Sedangkan Waffle memanen wheat yang ada di rumah dan berjalan-jalan sebentar menggunakan botnya. Beberapa saat ketika sedang berjalan, Waffle melihat ada pohon yang melayang di atas air. Tapi bagian menyeramkannya adalah saat Waffle mengambil bunga tulip yang ada di situ. Tiba-tiba saja ada Enderman putih yang lewat. Namun Waffle masih belum sadar kalau itu adalah Enderman. Merasa ada yang janggal, Waffle kembali ke rumah menggunakan botnya. Sesampainya Waffle di rumah, Olvo pulang dan berkata ke Waffle, "Kenapa pintu kandang domba istimewanya terbuka? Bukannya harusnya tertutup?" Ternyata di situ mereka juga memiliki domba istimewa yang sering mereka sebut sebagai Octavius atau yang lahir ke-8. Dan sekarang domba istimewanya telah menghilang. Apakah ini ada hubungannya dengan Enderman yang tadi? Karena itu domba istimewa, jadinya mereka pun pergi mencari domba tersebut. Di saat sedang mencari dombanya, mereka malah melihat ada witch hut di kejauhan. Ketika mereka memasuki witch hut-nya, ternyata domba yang mereka cari-cari ada di situ. Namun tiba-tiba saja, domba itu tersedot perlahan masuk ke bawah tanah. Waffle dan Olvo yang pertama kali melihat kejadian itu pun terkejut saat melihatnya. Mengira itu sangat gak masuk akal, jadi mereka menganggap kalau itu adalah glitch yang langka. Di malam hari, ketika mereka ingin tidur, terdapat tulisan yang menunjukkan ada monster di dekat mereka. Tapi anehnya saat dicari-cari, hanya ada satu sapi di situ. Waffle dan Olvo pun kemudian mencoba tidur di atap rumah. Namun hasilnya tetap sama. Ketika mereka mengecek sekitaran, Olvo bilang kalau ia sekilas melihat apa yang dilihat Waffle sebelumnya. Dan tidak Waffle sadari, yaitu sesosok Enderman putih. Anjay, Enderman putih cuy. Di saat Waffle selesai mengecek dungeon skeleton yang ada di goa, ia pun kembali ke rumah. Namun tiba-tiba saja Olvo seperti disihir oleh Enderman putih dan ia pun masuk tersedot ke dalam tanah. Di situ Waffle ingin menolong Olvo, namun sayangnya ia sudah terlambat. Oh my god. Enggak, ini enggak ada jump scare ya. Dibunuh. Enderman putih itu membunuh Waffle. Yang keempat, scary creature. Ada seorang player Minecraft bernama Terence, dan ia baru saja selesai membuat rumah di world survivalnya. Karena hari sudah malam dan hujan, Terence pun memutuskan untuk tidur. Esok harinya setelah bangun tidur, Terence memberi makan sapi-sapinya dan setelah itu ia lanjut pergi mengeksplor sekitar. Di situ Terence tiba-tiba melihat ada sebuah pohon yang terbakar. Karena penasaran, ia pun pergi menuju pohon tersebut. Saat sedang mematikan api, Terence melihat ada entity yang sedang memperhatikan dirinya. Lalu entity itu pergi ke balik pohon. Saat Terence melihat di balik pohon itu, ia tak menemukan apapun di sana. Terence melihat sekelilingnya, namun entity itu menghilang entah kemana. Terence mencoba lanjut untuk mengeksplor. Ia kemudian membuat perahu dan melanjutkan perjalanannya. Saat mengeksplor menggunakan perahu, Terence tak sengaja menemukan sebuah village di biome taiga. Ia pun mampir ke village tersebut. Namun saat itu, Terence merasa dirinya seperti diikuti.
Jadi dia melihat-lihat sekitarnya, namun tidak ada Itu apa-apa. tadi villager itu. Terence pun Dikira lanjut juga melihat-lihat gitu. village yang ia temukan itu. Ketika berkeliling, Terence menemukan sebuah chest di salah satu rumah. Isinya pun tampak seperti biasa. Walau Biasa begitu, lah ia tetap mengambil isi chestnya seperti player Minecraft pada umumnya. Saat Terence meninggalkan village, ia menemukan bangunan seperti portal, Oh, ya, namun portal terbuat tuh. dari blok berwarna hitam pekat. Saat Terence mendekati portalnya, di situ terlihat ada sign bertuliskan leave atau pergi. Oh, pergi. Namun ia menghiraukannya. Terence lalu membuka chest dan di dalamnya ada sebuah flint and steel. Ia pun mengambilnya karena berniat untuk menyalakan portal tersebut. Portal pun dinyalakan. Dan saat itu Terence mencoba melemparkan item yang ia pegang. Karena takutnya portal itu aneh. Saat Terence melempar sebuah flint and steel ke dalam portal, portal itu malah mengembalikan item yang Terence buang. Merasa aneh dengan hal itu, ia pun melemparnya lagi dan item tersebut kembali lagi padanya. Karena penasaran siapa yang melempar itemnya keluar, jadi Terence langsung masuk ke dalam portal tersebut. Ketika memasuki portal, Terence menemukan ada wajah besar mengerikan dari belakangnya. Wajah menyeramkan itu muncul menghilang, seperti menakut-nakuti Terence. Terence pun seketika merinding dan cepat-cepat kembali dari portal tersebut. Ketika Terence berhasil keluar dari portal, anehnya portal tersebut langsung menghilang. Tak tahu apa yang terjadi, Terence memutuskan untuk kembali saja ke village. Namun sesampainya di village, Terence mendengar suara yang sama seperti yang ia dengar di dalam portal sebelumnya. Dan ketika Terence mengecek ke belakang, ada entity mengerikan yang langsung mengejarnya. Entity itu mengejar-ngejar Terence sambil menggerakkan kepala dan badannya ke arah kanan dan kiri. Saat lagi dikejar-kejar, tiba-tiba langit di Minecraft-nya menjadi malam. Semakin merinding, jadi Terence langsung berlari secepat yang ia bisa. Terence pun dikejar-kejar sampai ke rumahnya. Untungnya setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terence sudah aman karena entity itu tampaknya tidak bisa memasuki rumahnya. Karena Terence masih merasa sangat takut dan juga masih mendengar suara entity itu, jadi dia pergi ke atas dan menenangkan dirinya di pojok rumah. Di situ Terence iseng melihat keluar jendela dan ternyata entity itu masih saja berada di luar rumah sambil menggoyang-goyangkan badan serta kepalanya. Karena Terence ingin membuat entity itu menghilang, ia pun kemudian tidur di kasurnya. Tapi ternyata saat ia tidur, astagfirullah, itu apa cuy? entity itu tiba-tiba muncul dan langsung berlari ke arah Terence. Yap. GoFood lah, matamu GoFood. Dan langsung berlari ke arah Terence. Yang kelima, never let strangers join your snapshot world. Diawali dengan seorang player bernama Zack yang mencoba Minecraft Snapshot 22W42A, yang dimana never let strangers join your snapshot world. Diawali dengan seorang player bernama Zack yang mencoba Minecraft Snapshot 22W42A, yang dimana unta sudah ditambahkan pada update 1.20. Tujuan Zack di situ adalah untuk bermain survival dan mencari unta. Tak mau ribet dengan difficulty-nya, Zack mengganti game modenya ke mode peaceful supaya tidak ada hostile mob yang mengganggu saat ia bermain. Setelah beberapa saat mengeksplor di world-nya, ia berada di desert biome dan nampaknya ia belum melihat adanya unta di situ. Sampai akhirnya di malam hari, Zack menemukan ada desert village di kejauhan. Kemungkinan untanya ada di situ. Tapi sepertinya desert village itu tak memiliki unta, karena suasana di sana tampak sangat sepi. Di seberang desert village-nya ternyata ada village lain. Menganggap kalau itu jarang terjadi,
Jadi Zack pun mencatat sheet-nya sekaligus koordinatnya untuk ia bagikan di komunitas Minecraft. Setelah Zack berkeliling di sekitar Desert Village, ia melihat ada lutingan daging kelinci di bawah. Karena di dekat lutingannya ada Iron Golem, jadinya Zack curiga kalau Iron Golem lah yang telah membunuh kelinci tersebut. Beberapa saat kemudian, nampaknya ada unta yang spawn di village itu. Dengan gembira, Zack menaiki untanya dan melihat secara detail gerak-gerik dari unta tersebut. Dan sekarang unta menjadi mob favoritnya Zack. Namun di tengah kegembiraannya itu, Zack mendapatkan invitan dari orang yang gak ia kenal di Xbox konsolnya. Orang itu meminta pertemanan kepada Zack. Zack pun menerimanya saja dan mengajak orang asing itu untuk main bersama di dalam world-nya Zack. Ketika Zack ingin pergi ke village yang satunya, ada player bernama Your Friend masuk ke dalam world. Sepertinya itu adalah orang asing yang Zack terima pertemanan sebelumnya. Tapi Zack agak bingung dengan namanya. Kenapa harus your friend atau temanmu? Setelah itu Zack mencoba ngechat orang asing itu lewat Minecraft. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Beberapa saat kemudian, Zack mendapatkan pesan dari orang asing itu di Xbox. Yang intinya orang asing tersebut menjelaskan kalau Minecraft snapshotnya rusak sehingga ia tidak bisa mengechat. Jadinya mereka pun memutuskan untuk pertemanan Discord saja lalu chatan di Discord. Dan Zack agak kaget kalau nama Discord orang asing itu juga bernama Your Friend. Zack kemudian memberikan koordinat lokasinya ke orang asing itu. Tapi entah mengapa orang asing itu tidak membalas pesan dari Zack. Sambil menunggu orang asing itu datang, Zack berkeliling di village itu pada siang hari. Tak lama setelahnya muncul achievement yang didapatkan oleh orang asing itu. Namun anehnya, achievement itu bertuliskan dia tahu di mana kau tinggal. Zack yang tidak pernah sekalipun melihat achievement itu mulai merasa khawatir. Dia pun bersembunyi di salah satu rumah orang yang... Setelah kejadian itu, tak ada yang tahu mengenai kabar dari Zack. Dan sepertinya orang asing itu dapat melacak tempat tinggal Zack dari versi snapshot yang mungkin memiliki tingkat keamanan yang sangat rendah. Oke. Yang keenam, Wither X. Satu lagi udah. Ada seorang player bernama Tom Porter. Kala itu ia sedang membuat sebuah kapal bajak laut di malam hari. Saat ia sedang membangun, Tom menemukan sign di kejauhan. Karena Tom penasaran, ia pun mendekati sign itu. Sign itu bertuliskan "Be careful". Tom pun bingung kenapa ada sebuah sign yang mengatakan hati-hati kepada Tom. Tom kemudian menghancurkan sign tersebut dan melihat sekelilingnya apakah ada orang di mapnya. Namun di situ tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Tom langsung kembali ke kapalnya dan membereskan "It I can scare you big". Langsung keluar dari cave itu. Minecraft. Entity itu tiba-tiba menghilang lagi dari hadapannya. Tom terkejut dengan keberadaan sosok menyeramkan yang ada di depan wajahnya. Setelahnya Tom langsung kembali ke kapal karena merasa ada yang aneh dengan world-nya akhir-akhir ini. Selama beberapa jam di kapal, sosok entity itu belum muncul lagi. Karena merasa aman, ia pun memutuskan ketakutan. Tiba-tiba kepala itu tidak muncul lagi saat ada di belakang tiang. Tom yang penasaran kemana perginya kepala-kepala itu bergegas mengecek bagian belakang tiang tersebut. Dan ternyata Tom menemukan sebuah sign di sana. Lalu ia membaca pesan dari sign yang bertuliskan "Keluar dari rumahmu sendiri". Setelah membacanya, Tom melihat sekelilingnya, namun tidak ada siapapun di kapal itu. Ia mulai merasa ada yang aneh dengan kapal yang sudah dibuatnya itu. Dan karena sign itu menyuruhnya pergi, jadi Tom mengambil kasurnya dan pergi mencari tempat berlindung lainnya. Tom pun kemudian menemukan sebuah cave yang cocok untuk jadi tempat perlindungan sesaat. Ia menaruh kasurnya di dalam cave dan mulai mencari ore di cave yang ia tinggali saat ini. Saat Tom melihat sebuah iron ore,
ia dikejutkan dengan adanya torch berwarna merah di dalam cave. Torch itu seperti menunjukkan sebuah jalan. Karena hal itu, Tom penasaran dengan apa yang ada di ujung torch merah tersebut. Tom pun mengikuti torchnya, lalu menemukan sebuah chest. Di situ Tom memutuskan untuk membuka chest tersebut. Di dalam chest ada sebuah kertas yang bertuliskan, "Apakah kamu beneran pengen tahu siapa aku?" Saat Tom selesai membaca not itu, ia mencoba kembali ke rumah kapalnya. Namun, kalian oleh sesosok entity menyeramkan. Dan Tom menjadi tak bisa bergerak. Entity itu berkata, "Aku mengetahui semua tentang kamu, di mana kamu sekarang tinggal, dan..." Saat kembali ke rumah tulisan "Happy Birthday Tom" dan ada chat dari entity Witherex yang mengatakan, "Apakah kamu masih ingat aku?" Tak menyangka dengan hal itu, Tom pun merasa keheranan. Dan tiba-tiba saat sedang menatap di kejauhan, buset, itu apa? Muncul entity Witherex lagi tepat di depan wajahnya. Aduh, di jumpscare lagi. Dengan detail, kalian pasti melihat kalau entity Witherex yang tahu pasti apa tujuan hacker tersebut menakuti Tom. Dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh hacker tersebut. 16 lagi. Apakah hacker tersebut hanya ingin bersenang-senang saja? Atau ada maksud lain di baliknya? Hacker. Tapi aku punya sedikit teori guys. Dari video yang kita lihat, entity ini atau hacker ini ingin memberitahu Tom segala rahasia tentang Minecraft. Namun bayarannya adalah kebaikan dalam diri Tom. Yang berarti bila mana Tom menyetujuinya, Tom akan menjadi sosok yang kejam. Karena sudah tidak ada lagi sifat kebaikan di dalam dirinya. Dan katanya hacker itu juga mengetahui di mana Tom tinggal. Menurut spekulasiku, kemungkinan besar tujuan dari hacker ini adalah ingin memanipulasi otaknya Tom. Yang ketujuh, Half Eaten Ship. Cerita diawali dengan seorang player bernama Crash. Di malam hari, James tiba-tiba datang ke rumah sambil berteriak kalau ada domba setengah badan di dalam hutan. James mengatakan hal itu sambil panik. Dan setelah itu, ia pergi begitu saja. Carl yang kepikiran dengan hal itu pun kemudian dan memberitahukan domba setengah termakan dengan badan yang berdarah-darah lalu mengejar-ngejar Carl. Carl yang panik berlari secepat mungkin untuk menjauhi domba tersebut. Untungnya Carl berhasil masuk ke dalam air, sehingga domba itu tidak melihat Carl di dalam air. Karena sudah aman, Carl pun kembali ke rumah. Namun terlihat di rumahnya sudah ada banyak bercak darah. Dan saat Carl melihat ke dalam rumahnya, istrinya Carl sudah mati karena sedang dimakan oleh domba setengah tersebut. Setelahnya domba setengah tersebut mengejar-ngejar Carl lagi. Tapi untungnya Carl berhasil selamat dari kejaran domba setengah tersebut. Oke guys, kalau kalian suka dengan tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like. Dan juga jangan lupa komen serta share guys. Share ke WhatsApp kalian ya, sampai 1 juta share dan juga 1 juta komen guys. Oke, jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye.